Kita sering berkata, aku percaya Tuhan. Aku hidup bersama dengan Tuhan. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang sering terjadi. Bahkan begitu rohani setiap perkataan-perkataan kita. Mungkin kita hebat membicarakan tentang Tuhan. Mungkin kita hebat ketika ada orang yang berdebat tentang Tuhan, kita bisa menjawabnya dengan baik. Apakah kita melibatkan Tuhan? Atau justru kita membuang Tuhan? Kita sering tidak menyadari perilaku kita menyakiti hati Tuhan, menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pada saat susah saja kita cari Tuhan. Jangan saat menderita saja kita minta pertolongan Tuhan. Kita menjerit, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan. Lalu kita menyingkirkan dia dalam kehidupan ini dan kita mencari pertolongan yang lain. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada saat ini. Kita berjumpa kembali di dalam channel ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang belum mensubscribe channel ini, saya mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya supaya menerima notifikasi apabila ada video-video yang terbaru. Jangan juga lupa likes dan silakan tinggalkan komentar, bahkan share kepada orang lain. Saya mengizinkan untuk men-share-nya ke banyak orang, agar banyak orang juga yang diberkati. Di dalam kehidupan kita, kita sering mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sering berkata, aku percaya Tuhan. Aku hidup bersama dengan Tuhan. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang sering terjadi. Bahkan, begitu rohani setiap perkataan-perkataan kita. Mungkin kita hebat membicarakan tentang Tuhan. Mungkin kita hebat ketika ada orang yang berdebat tentang Tuhan, kita bisa menjawabnya dengan baik. Tetapi kita lupa, di dalam kehidupan kita ketika ada masalah, apa yang kita lakukan? Apakah kita melibatkan Tuhan? Atau justru kita membuang Tuhan? Ketika ada masalah, apa yang kita cari? Apakah kita mencari jalan keluarnya bersama dengan Tuhan? Atau justru kita mencari jalan yang lain bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ketika kita mungkin menderita sakit yang mungkin tidak kunjung sembuh, apakah kita mencari Tuhan? Atau kita mencari alternatif-alternatif yang lainnya? Bapak Ibu Saudara, kita sering tidak menyadari perilaku kita menyakiti hati Tuhan, menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau pada saat kita punya uang, pada saat kita bahagia, sering sekali justru kita menyampingkan Tuhan, menyingkirkan Tuhan. Banyak orang justru seharusnya ketika dia punya masalah, dia mencari Tuhan. Tetapi tidak sedikit juga banyak orang ketika dia ada masalah, dia mencari yang lainnya. Saat senang dia menyingkirkan Tuhan, saat susah dia menyingkirkan Tuhan. Tetapi saat mau mati, dia baru cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bertanya saat ini, Bapak Ibu Saudara, kalau mati mau dijemput sama siapa? Sama Tuhan atau sama hantu? Pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara. Kalau mau dijemput sama Tuhan, berarti kita harus memperdulikan Tuhan, kita harus memperhitungkan Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan, dan Tuhanlah satu-satunya dalam kehidupan kita yang begitu berharga. Kalau Tuhan menjadi satu-satunya yang paling berharga di dalam kehidupan kita, maka perilaku kita, tindak tanduk kita, ucapan kita, pikiran kita, pendengaran kita, semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan.
Apakah selama ini kita menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya, selama ini seakan-akan Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita. Seakan-akan Tuhan tidak menolong kita, lalu kita membiarkan Dia dan kita menyingkirkannya. Biasanya, orang yang diberkati berlimpah, orang yang luar biasa di dalam kehidupan ini mendapati apa yang dia inginkan. Kekayaan, kehormatan, jabatan, dia lupa akan Tuhan. Dan sering sekali dia membuang Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya berkata seperti ini bukan berarti saya pun tidak pernah ada atau tidak pernah melakukan hal seperti itu. Setiap kita pasti pernah melakukannya, cuman kita tidak pernah menyadarinya. Bahwa kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sulit, ketika kita kekurangan, ketika kita ada masalah, ketika kita sedih, ketika kita menderita, apakah kita melibatkan Tuhan atau kita membuang Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita diberkati, punya uang banyak, apakah kita melibatkan Tuhan di dalam mengisi hidup kita saat kita diberkati atau kita membuang Tuhan? Tidak sedikit kan? Banyak orang Kristen justru ketika diberkati lupa sama Tuhan. Ketika diberkati dia memilih jalan-jalan. Ketika mungkin masalahnya sudah mulai reda, dia pilih jalan-jalan ke luar negeri, dia pilih ke sana ke sini, foya-foya, happy-happy. Banyak yang melakukan hal seperti itu. Tapi mari saat ini Bapak Ibu Saudara, ayo kita renungkan. Jangan pada saat susah saja kita cari Tuhan. Jangan saat menderita saja kita minta pertolongan Tuhan. Kita menjerit, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan. Lalu ketika Tuhan tidak menjawab, kita berkata, Tuhan nggak jawab doaku. Tuhan abaikan. Tuhan tidak peduli. Lalu kita menyingkirkan Dia dalam kehidupan ini dan kita mencari pertolongan yang lain. Padahal Tuhan sedang menunggu apakah benar-benar kita menantikan pertolongan dari Dia. Pengalaman saya ketika memiliki masalah, bahkan mungkin masalah sesuatu hal yang penting, misalnya keuangan, yang pernah saya alamin ketika saya punya masalah dengan keuangan, saya bingung, saya tidak ada uang untuk membayar hutang, bingung menghadapi masalah ini, sudah deadline waktunya, jatuh temponya, sudah berdoa, Tuhan tolong. Berpikir sana sini, sana sini, sana sini. Terlintas pikiran bagaimana tidak melibatkan Tuhan, tapi menggunakan cara-cara yang lainnya. Tapi pada saat itu untungnya saya bertahan bagaimana Tuhan, karena saya yakin Tuhan pasti tolong. Dan hampir saja di detik-detik terakhir itu, kita putus asa. Tetapi justru saat kita bertahan, kita tetap percaya kuasa Tuhan, kita percaya dan melibatkan Dia, disitulah pertolongan itu. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita, Bapak Ibu Saudara. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Jadi kita harus belajar mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan. Sulit untuk kita memahami cara berpikir Tuhan. Tetapi kita harus bisa belajar bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap permasalahan-permasalahan. Tetapi jangan lupa, ketika kita bisa melewati setiap permasalahan, jangan abaikan Tuhan. Jangan kita membuang Tuhan. Banyak orang punya uang, dia foya-foya, dia jalan-jalan, dia lupa sama Tuhan. Tetapi ketika susah baru dia cari Tuhan. Ini yang terjadi. Setiap keputusan kita, ayo libatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau membuang Tuhan setiap saat, setiap waktu, lalu begitu mati nanti, menghembuskan nafas yang terakhir, mati. Padahal selama hidupnya membuang Tuhan. Lalu, pingin kita pada saat mati berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana mungkin?
Waktu hidup saja kita buang Tuhan, lalu kita mati, kita pengen ketemu sama Tuhan. Lah sehari-hari Tuhan dibuang sama kita, tidak dipedulikan, diabaikan, disingkirkan. Kalau kita mau mati dijemput Tuhan, jangan abaikan Tuhan, jangan singkirkan Tuhan, jangan salibkan Tuhan dalam diri kita. Libatkanlah Dia. Bapak, Ibu, Saudara, begitu banyak dalam kehidupan ini, kita mengandalkan kepikiran kita. Kita mengandalkan kekuatan kita, jabatan kita, harga diri kita, relasi kita. Supaya kita bisa melalui setiap permasalahan yang ada. Tetapi kita lupa. Ada Tuhan. Kita lupa, sering sekali kita membuang Tuhan. Dan hal ini berlaku bagi siapa saja. Setiap Bapak, Ibu, Saudara, apapun jabatannya, apapun kondisinya, dimanapun dan kapanpun Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak, ayo, libatkanlah Tuhan. Jangan singkirkan Tuhan. Jangan buang Tuhan dari hidup kita. Kita memerlukan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, kita perlu Tuhan. Dialah satu-satunya pertolongan kita. Dialah pengharapan kita. Dan Dialah yang paling berharga dalam hidup kita. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, kalau selama ini kita menyingkirkan Tuhan dalam hidup kita, tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, ada saatnya kita pasti membutuhkan Dia. Jangan nunggu kita membutuhkan Dia pada saat kita mati. Tapi ayo kita butuhkan Dia sekarang ini, setiap detik hidup kita. Setiap tarikan nafas kita. Setiap detak jantung kita. Setiap denyut nadi kita. Ayo kita membutuhkan Tuhan. Jangan buang Tuhan. Karena Dialah yang paling berharga. Dialah harta dalam hidup kita yang luar biasa. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jika engkau diberkati, jangan lupa silakan share video ini agar banyak orang-orang yang diberkati juga. Dukung juga saya dengan klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasinya supaya ketika ada video yang masuk, Bapak, Ibu dapat menerima notifikasinya. Silakan like dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.